Shalom anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali siswa-siswi kelas 7 SMPK Penabur Jakarta. Kita akan mengawali pelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur bahwa kami bisa kembali belajar bersama-sama. Walaupun pembelajaran kami lakukan secara daring, tetapi kami percaya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti pelajaran dengan baik. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami memberi pemahaman, pengertian akan pelajaran yang kami pelajari pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kalian juga tetap semangat dalam belajar. Hari ini Miss juga menganjurkan kepada kalian agar kalian tetap mengikuti protokoler COVID-19 atau anjuran pemerintah dan aturan kesehatan. Tentunya kalian tetap menggunakan masker saat berpergian, kemudian mencuci tangan dan tetap menjaga jarak biar kita melawan COVID-19 ini. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu. Kita akan meneruskan pembelajaran minggu yang lalu. Kita akan sama-sama belajar tentang panggilan manusia sebagai gambar Allah. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai manusia diciptakan Allah dan manusia adalah imago Dei. Dan minggu ini kita akan melanjutkan tentang apa panggilan manusia sebagai gambar Allah. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai imago Dei, artinya manusia itu serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah itu berbeda. Sekali lagi, manusia itu dikatakan sebagai gambar Allah, tetapi masih juga dikatakan bahwa manusia itu punya perbedaan dengan Allah. Perbedaan manusia itu dengan Allah yaitu, pertama, manusia mengenal dosa, sedangkan Allah tidak mengenal dosa. Yang kedua, Allah itu menguasai seluruh ciptaan di bumi ini, sedangkan manusia hanya menguasai ciptaan lainnya. Manusia tidak menguasai dirinya sendiri. Selanjutnya, sejauh penjelasan dalam Alkitab, istilah gambar Allah itu hanya dikatakan kepada manusia. Hubungan manusia dengan Allah bukan dengan ciptaan lainnya. Karena manusia diciptakan sebagai gambar Allah memiliki martabat sebagai pribadi. Dia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Manusia mengenal dirinya sendiri, manusia menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengabdikan dirinya dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Panggilan sebagai gambar Allah ini dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Manusia terpanggil mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan bagi Allah untuk seisi bumi. Pertama, manusia itu memiliki sifat-sifat Allah yang baik, yaitu manusia mengasihi, bersikap rendah hati, sabar, dan pemurah. Yang kedua, manusia menjalankan hubungan yang khusus dengan Allah. Hubungan ini bisa kita lakukan dengan bersekutu dan dipercaya Allah menjadi wakilnya di bumi. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mewujud nyatakan panggilan sebagai gambar Allah dapat kita lakukan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat.
Panggilan sebagai gambar Allah bisa kita lakukan di sekolah, yaitu yang pertama, belajar dengan baik dan serius. Yang kedua, menjalankan dan menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, berpartisipasi aktif di kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Di rumah, kalian juga bisa melakukan, yaitu dengan taat pada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menghormati dan menghargai keberadaan orang tua dan anggota keluarga, dan menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih. Begitu juga di masyarakat. Kalian bisa menghormati dan menghargai orang lain, berlaku sopan santun pada orang lain, ikut kerja bakti, tidak membuang sampah ke sungai. Selain dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan syukur atas kemahakuasaan Allah dalam penciptaan manusia yang mencerminkan gambar Allah juga dilakukan melalui ibadah, doa, dan pujian kita kepada Allah. Ungkapan syukur ini kita lakukan sebagai salah satu wujud nyata tindakan membangun relasi dengan Allah dalam persekutuan. Melalui relasi yang terjalin dengan baik, maka kita akan dapat semakin mengenal Allah dan kehendaknya dalam hidup kita. Karena tanpa relasi yang baik, mustahil bagi kita untuk mengenali apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Untuk mewujud nyatakan hal ini, mari kita belajar melakukan ibadah, doa, dan pujian yang benar kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kami belajar. Terima kasih juga Tuhan untuk alam semesta dan segala isinya yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami supaya kami dapat memelihara dan mengelola ciptaan Tuhan, karena begitu indah, begitu kagum akan ciptaan-Mu ini. Terlebih Tuhan, kami sebagai gambar dan rupa Allah, kami bisa mengelola dan memelihara dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.